Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Nawansyah Ferry dengan NIM 120 11 8447 akan menjelaskan tentang Office TPM. Oke, yang pertama ini adalah pengertian dari Office TPM. Apa itu Office TPM? Jadi Office TPM ini adalah salah satu dari 7 pilar yang menjalankan fungsi bantuan dan administratif dari sebuah organisasi. Pilar ini berfungsi untuk menghilangkan limbah dan kerugian dari departemen tersebut. Ya, jadi meminimalisir kerugian atau menghilangkan. Jadi di sini ada perumpamaan dari dua gambar. Yang pertama ini ada gambar seperti kantor yang acak-acakan dengan dokumen yang berantakan, entah ditaruh di mana saja, gitu. Dan yang kedua ini ada kantor yang bersih dan rapi dengan dokumen yang tertata dengan rapi. Oke, jadi yang pertama ini adalah merupakan banyak banyak sekali kerugian yang ditimbulkan dari gambar yang pertama ini ketika dokumen tidak ditaruh dengan rapi, yaitu tidak bisa mencari dokumen dalam waktu yang singkat. Jadi banyak memakan waktu. Lalu dokumen yang ingin dicari oleh karyawan yang berada di kantor tersebut uh, tidak tahu gitu disimpan pada sebelah mana atau bagian mana gitu. Berbeda ketika kantor memang sudah dipisahkan gitu dokumennya antara dokumen A dengan dokumen B gitu, dokumen yang tidak bersangkut paut lalu dipisahkan masing-masing. Oke, dengan seperti ini, yang gambar yang kiri ini kerja menjadi terhambat. Jadi dan mengakibatkan proses kerja yang membingungkan gitu untuk bagi karyawan yang bekerja pada kantor tersebut. Jadi terlebih lagi jika sehingga karyawan tersebut tuh jadi sulit memahami pekerjaan tersebut gitu ketika tidak ada dokumen yang sedang dicari gitu. Oke, selanjutnya berbeda dengan ketika dokumen tersusun rapi dan tertata rapi dan dibagi menjadi beberapa variannya yang berbeda gitu dokumennya. Selanjutnya mengaplikasikan Office TPM. Office TPM dapat diterapkan pada perusahaan untuk memberikan dukungan efisien untuk produksi pada perusahaan tersebut. Saat ini Office TPM sudah berkembang dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan non-operasional dengan teknik yang mudah sehingga keterlibatan semua karyawan dapat dikembangkan perusahaan agar menjadi lebih efektif dalam pekerjaan. Jadi teknik pengaplikasian Office TPM ini sangat mudah, jadi dengan impact yang begitu besar. Lalu di sini ada manfaat Office TPM. Pertama, perbaikan tempat kerja. Lalu yang kedua, proses pekerjaan semakin sederhana dengan tempat kerja yang sudah disusun atau sedemikian rupa gitu untuk mengefisiensikan pekerjaan sehingga pekerjaan semakin sederhana gitu. Lalu kerugian perusahaan berkurang karena tidak ada limbah atau tidak ada uh, pembuangan waktu yang sia-sia gitu untuk uh, suatu proses hilangnya dan yang terakhir hilangnya waktu yang terbuang sisa dalam sebuah operasi. Yaitu nih selanjutnya ada 3 pilar Office TPM. Pertama itu pemeliharaan otonom. Jadi pemeliharaan otonomnya atau Jisoo Hosen ini adalah ide utama untuk memberi operator lebih banyak tanggung jawab dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas pemeliharaan ya preventif. Yang kedua ini atau Kobetsu Kaizen ini mencakup kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan identitas pengembangan bakat dan potensi untuk membangun sumber daya manusia dan memfasilitasi kemampuan kerja, meningkatkan kualitas kerja. Lalu yang terakhir adalah pendidikan pelatihan atau education training. Jadi di pendidikan pelatihan ini mempelajari tentang teori-teori secara tradisional untuk pekerjaan yang atau operasi yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan gitu, untuk karyawan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan.
Jadi office TPM ini dapat menghilangkan atau mengurangi kerugian perusahaan dengan mengoptimalisasi proses manufaktur dan mengoptimalkan biaya yang keluar pada perusahaan tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.